Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan dengan NIM 231106003 ingin mempresentasikan hasil mini proyek SPK saya yang berjudul Sistem Takar Deteksi Dini Depresi berbasis web dengan Forward Chaining dengan studi kasus mahasiswa Istiqomah Rahmah. Kemudian dosen pengampu saya yang saya hormati yaitu matkul SPK Bapak Ferry Nurman Setiawan, AMD Kom, Eskom, Mkom, MM. Kemudian bab 1 pendahuluan. Latar belakang di sini sudah menjadi fenomena umum di kalangan mahasiswa bahwa mereka kadang kala kesulitan konsultasi ke psikolog. Adapun mengapa mereka bisa seperti itu? Karena itu stigma sosial atau malu karena dicap aneh-aneh jika masuk ke ruang psikolog. Kemudian biaya, mungkin jika pergi ke psikolog terkesan harus mengeluarkan biaya yang mahal atau tidak terjangkau. Kemudian terbatasnya waktu, tekanan akademik atau pekerjaan seringkali membuat mahasiswa nggak punya waktu untuk pergi ke psikolog. Oleh karena itu, ini akan beresiko fatal yang akan menyebabkan keterlambatan deteksi dini gangguan depresi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem mandiri untuk mengenali gejala depresi tersebut secara cepat, privat, dan akurat. Lalu ada rumusan masalah. Di sini saya merancang 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem takar berbasis web untuk deteksi dini depresi pada mahasiswa. Kemudian bagaimana penerapan algoritma forward chaining dalam memproses gejala menjadi hasil deteksi dini depresi. Kemudian apakah sistem ini dapat membantu pengguna dalam mengenali gejala depresi secara mandiri. Maka untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan rancangan sistem takar berbasis web untuk deteksi dini depresi, kemudian mengimplementasikan metode forward chaining untuk menentukan tingkat risiko depresi, lalu mengevaluasi apakah sistem takar yang dibangun ini dapat membantu mahasiswa dalam mengenali gejala depresi tersebut. Lalu manfaat penelitian bagi mahasiswa tentu saja memberikan kemudahan deteksi dini secara mandiri, kemudian mengurangi hambatan akses, biaya, dan jarak. Kemudian yaitu membantu mengatasi kendala stigma sosial karena proses screening ini hanya dalam ruang lingkup privat dan mandiri. Lalu bagi pakar yaitu berfungsi sebagai alat bantu screening awal untuk mempercepat proses identifikasi gejala pada pasien, lalu membantu pakar dalam mendokumentasikan para gejala pengguna secara lebih struktur dan efisien. Lalu bagi akademisi yaitu menjadi referensi dalam penerapan metode forward chaining pada DSS di bidang medis. Lalu yang terakhir adalah sebagai landasan untuk pengembangan teknologi AI dan expert system yang lebih kompleks di masa depan. Lalu ada batasan masalah. Di sini dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yang 3 aspek. Yang pertama dari segi biaya. Di sini masih menggunakan layanan hosting dengan sumber daya terbatas alias gratis, yaitu dengan menggunakan Vercel sebagai deployment-nya. Lalu pengembangan ini juga dibatasi oleh waktu penelitian, sehingga sistem hanya mengimplementasikan metode forward chaining tanpa melakukan perbandingan dengan metode inferensi lainnya. Lalu yang terakhir itu sistem ini hanya dikembangkan berbasis web saja. Jadi pengguna hanya kebergantungan pada media peramban browser dan akses internet yang memadai.
Lalu di sini juga tanpa pengembangan aplikasi mobile serta tanpa integrasi dengan layanan eksternal tambahan lainnya. Lalu tinjauan pustaka dan landasan teori. Saya mengutip pakar mengutip pengertian SPK menurut Turban Syarda dan Dahlan tahun 2011. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang menyediakan informasi, pemodelan data, dan pemanipulasian data. Saya kutip dalam buku Sistem Pendukung Keputusan yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu metode pengambilan keputusan. Di sini forward chaining dalam pengertiannya yaitu sistem inferensia yang bekerja melalui proses dari fakta-fakta yang awal yang telah diketahui, kemudian mencocokkannya dengan basis aturan untuk menghasilkan kesimpulan. Yaitu langkah-langkahnya yaitu input data. User melakukan input data, kemudian data itu akan diekstraksi, yaitu dengan dihitung melalui perhitungan skor, lalu cocokkan aturan hasil skor tersebut dengan aturan menggunakan forward chaining. Kemudian di sini ada kondisi kursus. Artinya jika user mengisi pertanyaan yang bersifat berpikiran ingin bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, maka sistem akan menampilkan fitur peringatan. Kemudian di sini ada output keputusan yang berisi tindak lanjut setelahnya. Kemudian komponen sistem pakar. Pertama ada expert atau sumber pengetahuan nanti akan disimpan dalam database-nya. Kemudian ada model perhitungan dan mesin inferensi lewat forward chaining. Ini akan terjadi kalau user melakukan proses kuesioner. Sini UI di landing page, lalu hasil akan kembali ke user. Lalu penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini saya mengambil rujukan dari penelitian Nur Laila dan Ahmad Lutfi Fuadi tahun 2025. Judulnya itu Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Depresi dengan Metode Forward Chaining pada Mahasiswa Akhir Berbasis Web. Metodenya itu yaitu forward chaining dan model waterfall untuk pengembangannya. Dan hasilnya yaitu penelitian ini berhasil merancang sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi gejala depresi, kemudian dapat memberikan rekomendasi penanganan awal, lalu penggunaan forward chaining ini dapat memperkuat akurat sistem. Lalu kerangka pikir konseptual. Yang pertama, user melakukan input kuesioner, dihitung skornya, kemudian dilakukan pencocokan melalui proses inferensi, keputusan, dan hasil diagnosa atau output. Metodologi dan perancangan sistem. Saya menggunakan waterfall. Yang pertama menganalisis kebutuhan sistem, lalu rancang sistem, dan kemudian mengimplementasikan forward chaining, melakukan pengujian pada sistem, dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu arsitektur sistem. Di sini terdapat 3 layer. Yang pertama presentation layer, application layer, dan yang terakhir adalah data layer. Yang pertama presentation layer itu terdapat dashboard dan UI web atau web questionnaire landing page. Nah, di dashboard admin ini admin bakal menginput aturan yang terdapat di dashboard atau manajemen dengan metode CRUD. Lalu disimpan atau update dan tersimpan di database knowledge.
lalu diambil melalui proses inference engine plus PHQ-9. Ini akan terjadi kalau user melakukan database diagnosa, lalu setelahnya hasilnya akan disimpan di dalam database. Use case di sini terdapat dua aktor, yang pertama pengguna dan admin. Pengguna itu nggak perlu akses landing page, nggak perlu login, jadi bisa langsung akses landing page. Kemudian bisa jawab kuesioner dan submit kuesioner. Kalau admin, untuk mengelola data-data yang ada di dashboard harus login terlebih dahulu. Lalu ada activity diagram user. Yang pertama, user masuk landing page, tampil landing page, kemudian apakah ingin melakukan screening? Jika tidak, maka kembali. Jika ya, klik mulai, tampil form kuesioner. Di sini user melakukan mengisi jawaban kuesioner tersebut, klik lanjut, dan tampil form data diri. User di sini bakal menginput data diri, lalu klik lihat hasil. Nah, di klik lihat hasil ini, maka proses perhitungan skor dan power chaining ini terjadi. Kemudian nanti hasilnya bakal disimpan ke database, lalu sistem akan menampilkan hasil diagnosa per saran. Tampil hasil diagnosa, di sini ada dua pilihan user. Jika ingin menyimpan, ya maka klik print, generate laporan dan PDF, dan selesai. Jika tidak, maka kembali. Kelas diagram di sini terdapat 5 kelas. Yang pertama admin, aturan, gejala, hasil diagnosa, dan penyakit. Lalu perancangan model. Di sini saya menggunakan perhitungan SOR PHQ-9. PHQ-9 itu apa? PHQ-9 itu instrumen atau pertanyaan klinis yang telah teruji atau telah dipakai secara internasional untuk melakukan screening gejala awal depresi. Di sini rumusnya itu setiap gejala atau kriteria memiliki bobot yang dipilih user. Di sini terdapat 4 skor. Yang pertama 0, tidak pernah, beberapa hari itu bernilai 1, lebih dari seminggu 2, hampir setiap hari 3. Ini rumusnya. Jadi PHQ-9 ini akan di sini aturannya gejalanya harus lebih dari seminggu, supaya lebih dari seminggu. Lalu di inference model atau power chaining, kemudian total skor itu bakal dicocokkan dengan basis pengetahuan. Jika total skor 5-9 maka depresi ringan, jika 10-14 maka sedang, jika lebih dari 20 maka berat. Di sini ada special rule atau rule mutlak jika gejala yang dipilih user yaitu C9 yang berisi pertanyaan mengenai pemikiran bunuh diri atau menyakiti diri itu lebih dari 0, maka sistem akan menampilkan peringatan risiko bunuh diri. Lalu contoh perhitungan manual depresi sedang. Di sini user melakukan input kuesioner dan hasilnya 11. Kemudian ada mockup. Di sini ada tampilan dashboard, lalu ada landing page awal, kemudian tampilan kuesioner. Di sini ada peringatan atau pemberitahuan. Pertanyaan di bawah ini menanyakan seberapa sering Anda terganggu masalah berikut dalam 2 minggu terakhir. Kemudian user melakukan input data diri di sini. Lalu ini adalah tampilan hasil diagnosa atau screening awalnya. Kemudian implementasi dan analisis hasil. Di sini di lingkungan implementasi ini saya menggunakan Node.js dan berbasis web.
Lalu database-nya menggunakan MySQL atau MariaDB, dan tools-nya itu menggunakan Visual Studio Code dengan laptop Intel N4000 RAM 4GB, lalu XAMPP dan Vercel sebagai deployment-nya untuk melakukan deployment. Lalu data uji, di sini ada skenario normal. Jika tidak ada keluhan signifikan, maka hasilnya normal atau minimal. Jika kasusnya berat, seperti merasa sedih, tiap hari, lelah, hilang minat, maka depresi berat. Kasus kritis, jika ada pingin menyakiti diri, C9, di sini meskipun user tidak mengisi pertanyaan atau input tidak pernah pada pertanyaan sebelumnya selain C9 itu lebih dari 0, maka sistem akan menampilkan peringatan risiko bunuh diri. Lalu hasil sistem, ini adalah input atau kuesioner, hasil keputusan, lalu hasil sistem laporan. Lalu analisis hasil perhitungan manual regresi ke berat atau sedang. Di sini ada skenario-nya. Lalu hasil sistemnya sesuai. Itu 11 depresi sedang. Di sini saya juga menggunakan di sini dalam evaluasi sistem ini saya menggunakan metode pengujian yaitu black box pada dashboard. Di sini saya menguji 11 komponen dan hasilnya valid. Lalu untuk landing page itu terdapat 6 komponen yang diuji dan hasilnya valid juga. Di sini selain itu saya menguji sistem saya dengan ujian UAT atau User Acceptance Test. Di sini saya menguji dalam 2 indikator dengan standar kelayakan ISO 25010 usability. Kemudian di sini saya menggunakan 2 indikator kelayakan yaitu functionality, usability. Functionality itu 93,5% dan usability itu 89,2%. Saya menggunakan pendekatan interpretasi kelayakan Arikunto. Maka dapat disimpulkan sangat baik atau layak. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem saya itu, kelebihannya sistem dapat melakukan deteksi dini pada gejala depresi secara akurat, kemudian terdapat autentikasi admin, token pada dashboard, dan hanya boleh satu admin yang bisa dipakai semua orang untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kemudian kekurangannya itu tidak terdapat fitur forgot password dan autentikasi admin via email, dan sistem tidak dirancang untuk melakukan tracking kesehatan mental pengguna, melainkan hanya membantu keputusan saja. Dan perlu diingat kalau sistem saya ini bukan menggantikan peran psikolog atau psikiater, melainkan hanya sebagai pembantu saja. Dan kesimpulan dan saran. Kesimpulan evaluasi sistem, terdapat total 17 komponen, masing-masing memiliki hasil yang valid. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Kemudian pengujian UAT dapat sekitar 93,5% pada indikator functionality dan 89,2% pada usability. Dengan pendekatan interpretasi Naikan Arikunto 2011 dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat layak untuk digunakan. Lalu kesimpulan proyek. Yang pertama itu aplikasi sistem pakar basis web telah berhasil dibuat dan dapat digunakan sebagai alat bantu yang mudah diakses secara privat, dan efisien oleh mahasiswa Istiqomah.
Kedua itu algoritma voice chaining yang dipadukan dengan standar PSQ-9 atau pertanyaan klinis terbukti mampu memproses jawaban pengguna menjadi hasil diagnosis yang akurat secara otomatis. Lalu berdasarkan hasil pengujian black box dan UAT, sistem berjalan dengan baik dan dinilai membantu pengguna dalam mengenali kondisi kesehatan mental mereka sejak dini. Lalu saran pengembangan di sini sarannya itu mengintegrasikan sistem pakar ini dengan IoT, yaitu berupa smartwatch untuk akan deteksi dini secara efisien. Kemudian mengimplementasikan AI berbasis NLP chatbot. Itu nanti chatbot ini akan membantu user sesuai kebutuhan. Kemudian manajemen riwayat pengguna. Nanti akan ada dashboard untuk pengguna untuk melakukan monitoring terhadap kesehatan mentalnya. Lalu demo sistem. Nah, ini adalah tampilan login admin. Di sini admin. Di sini hanya terdapat fitur login saja. Karena untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Proses masuk berhasil. Ini ada tampilan dashboard. Lalu profil saya. Lalu ada data gejala, data penyakit, data aturan, hasil diagnosa, dan laporan. Hasil diagnosa ini didapat dari landing page. Nanti landing page itu secara otomatis akan mengirim ke dashboard. Lalu di sini ada landing page. Saya taruh di sini supaya memudahkan admin dalam melihat sistem landing page tersebut. Ini tampilan awalnya. Kemudian mulai tes screening. Misalnya depresi sedang. Berapa hari? Di sini terdapat total skor 11. Lanjut. Di sini asal user mengisi nama, maka bisa dibolehkan untuk melihat hasil gejala. Depresi sedang. Ini ada interpretasi kemudian atau rekomendasi tindakan, dan ini masih dalam tahap pengembangan, tapi masih bisa diklik. Lalu ini afirmasi atau kutipan. Di sini ada disclaimer atau penafian. Hasil tes ini bukan diagnosis medis. Ini adalah alat screening awal dan bla 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 sebagainya. Dan di sini ada simpan hasil dan ulang tes. Simpan hasil. Nah, ini masih berupa PDF. Lalu di save.
Eh, Selesai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata atau berucap. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.